Baik, selamat bertemu kembali dengan saya di pembahasan soal-soal matematika Saintek ujian masuk Undip 2019 kemarin ya. Nah, oke, nah jadi ini biasanya soal-soal itu dia bentuknya berulang ya, angka dan uh, kalimat-kalimatnya yang berbeda. Topiknya sama ya, rata-rata itu saja dia. Jadi kalau dikuasai konsepnya sebenarnya bisa saja ya, bisa semua itu soal bisa diselesaikan. Oke, baik. Pada pertemuan ini kita akan bahas 15 soal, yaitu nomor 41 sampai 55 di UM Undip 2019 kemarin. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan persiapan kalian untuk ujian mandiri UM Undip 2022 tahun ini. Baik, langsung saja kita bahas dia ke nomor 1. Nah, di sini dikatakan bahwa ya di soal nomor 41 ini dikatakan bahwa di sini parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3M kurang 2 punya titik puncak T, P, Q. Jika P dan Q per 3 adalah dua suku pertama dari geometri tak hingga. Oke, ini adalah menjadi catatan khusus ya, tak hingga. Ya, karena nanti dia rumus S tak hingganya itu adalah apa? Yang tak hingga. A per 1 kurang R. Berarti A-nya harus kita perlu. A inilah dia si P. Baru nanti R itu apa? Kalau barisan geometri itu apa R? R itu adalah U2 per U1 atau U3 per U2 atau kanan per kiri yang berdekatan. Berarti Q per 3 per P. Nah, kita pegang dulu ini ya, ini R. Nah, sekarang katanya itu adalah titik puncak dari fungsi kuadrat. Nah, kalau puncak itu pada fungsi kuadrat, ya puncak itu adalah X puncaknya itu adalah min B per 2. Nah, jadi di sini puncaknya katanya si P. Berarti P sama dengan min B per 2A. Minus 4. Ya, minus 4 per 2A. A-nya 1. Berarti 2 kali 1. Berarti berapa ini? 2. Berarti kita peroleh harga P-nya adalah 2. Nah, jikalau P-nya 2. Nah, berarti bisa kita masukkan ke sini dia bahwa R-nya ini adalah R sama dengan Q per 3 per 2. Berarti sama dengan Q per 6. Nah, itu dia. Inilah R-nya. Nah, katanya jumlah tak hingganya 4. Berarti bisa kita masukkan ke sini. Nah, itu dia. Berarti S tak hingganya itu adalah 4 sama dengan A. A itu adalah ini. P. P-nya tadi berapa? 2. Berarti 2 per 1 kurang R. R-nya berapa? Ini Q per 6. Q per 6. Oke. Nah, kemudian ini kita kalikan silang. Ya, kita kalikan silang, maka ini menjadi, atau ini boleh saya buat begini dikali 1 kurang Q per 6 sama dengan 2 per 4. Boleh kan? 2 per 4. Nah, sekarang kita buat begini. Kita sederhanakan ya. Nanti kalau sudah kita sederhanakan, maka di sini dia kita kali 6 dulu semua ya, kita kali 6. Berarti ini 6 dikurang Q sama dengan 2 per 4 dikalikan dengan 6. Nah, berarti bisa kita buat 6 dikurang. Ini ke sini mati setengah, mati ke sini jadi 3. Berarti di sini kurang 3 sama dengan Q. Maka Q berapa? 3. Yang kita soal apa? M. Masukkan aja ke sini. Nah, itu dia. Mana tadi? Nah, M itu bisa kita masukkan ke sini. Ya kan? Nah, itu dia. Nah, Q itu kan Y puncak. Maka 3 sama dengan, masukkan dia X puncaknya, dapatlah Y puncak. Y puncaknya 3, X puncaknya 2. Berarti 3 dengan 2 kuadrat kurang, masukkan ke sini ya. Masukkan ke sini. Kurang 4 kali 2 ditambah dengan 3M dikurang 2. Ya kan? Berarti 3 sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 3M dikurang 2. Oke, berarti kita peroleh minus 4. Berarti ini dia minus 6. Pindah menjadi 9 sama dengan 3M. Maka kita peroleh M berapa? 9 per 3. Ya, 3 sama dengan 3. Oke, itulah dia si M. Tuh. Itu dia. Bisa ya? Oke, mudah. Jadi ini
kuncinya tadi sama R, baru dia puncak. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas. Oke, nomor 42 soal kedua. Jika persamaan ya kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C tidak mempunyai akar real, maka grafik fungsi menyinggung. Oke, ini kata kunci, tidak mempunyai akar real itu artinya adalah apa? D kecil 0. Menyinggung, samakan kurva ringan garisnya, maka D sama dengan 0. Nah, ini dulu kita kerjakan. Nah, kalau dari sini kita peroleh dia apa? Berarti B kuadrat kurang 4AC lebih kecil 0. Atau boleh kita buatkan B kuadrat lebih kecil daripada 4AC. Atau 4AC lebih besar daripada B kuadrat. Sama itu kan? Nah, coba ini kita pegang dulu nih. Nah, kemudian ya, kita lihat di sini dia bahwa katanya menyinggung. Kurva ini disinggung oleh garis Y sama dengan X. Nah, kita samakan dulu Y ini dengan Y ini, maka kita cari D sama dengan 0. Itu syarat menyinggung. Berarti AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X. Berarti AX kuadrat ditambah B kurang 1X ditambah C sama dengan 0. Ya kan, karena ini ke sini pindah menjadi kurang X kan? Itu dia. Nah, D sama dengan 0. Kita buat. Berarti B kurang 1 kuadrat kurang 4 kali AC sama dengan 0. Nah, berarti ini kita sederhanakan nih. B kuadrat kurang 2B tambah B kuadrat. Oke, minus 4AC-nya saya pindahkan ke kanan. 4AC. Nah, 4AC itu tadi lebih besar daripada ini B kuadrat kan? Nah, ini boleh kita substitusi ke sini. Ya, baru kita substitusi. Berarti ini kurang 1 kuadrat, jadi 1 ini ya. B kuadrat kurang 2B tambah 1 sama dengan 4AC. Berarti B kuadrat kurang 2B tambah 1 lebih besar dari B kuadrat. Ini saya ganti dengan ini, B kuadrat. Nah, setelah itu bagaimana? Kita rapikan ke kiri semua. Nampaknya B kuadratnya itu bisa mati kan? Nah, itu dia. Nah, berarti ini kita habiskan lah ini kan? Kita habiskan. Maka yang tinggal siapa ini? Minus 2B ditambah 1 lebih besar 0. Atau minus 2B lebih besar minus 1. Kalikan negatif. Ya, kita kalikan negatif, maka 2B lebih kecil dari 1. Kalau negatif bertidaksamaan dikalikan negatif, maka tanda berubah. Maka kita peroleh B lebih kecil daripada setengah. Inilah yang kita peroleh. Ada jawabannya? Oke, entok. Tapi kira-kira bisa ya? Oke, itu untuk soal kita yang di nomor 42, soal kedua. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Nah, ini tentang vektor. Nah, katanya di sini dia bahwa diberikan dua vektor U dan vektor V dengan U-nya minus 1, minus 2, 1, V, 2, 1, 1. Besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut adalah. Oke, bicara perkalian atau apa sudut biasanya begini dia. Ingat ini dia. Kalau ada vektor si A dot vektor si B, itu sama besar vektor si A dikali besar vektor si B dikali kosinus theta. Nah, itu dia. Ya. Nah, besar sudut yang ditanya langsung aja kita buat cos theta. Kosinus theta sama berapa? Besar si A, besar si B. Nah, itu dia. Kira-kira kan? Oh, bukan. Nah, saya hapus dulu ini. Ya. Nah, saya hapus dulu nih. Nah, jadi kalau kita cari dia vektor theta, cos theta itu adalah si A, vektor si B per besar vektor A per besar vektor si B. Nah, kalau ini vektor si U dengan si V, maka besar vektor U berapa? Nah, ingat, suatu vektor itu adalah akar dari jumlah kuadrat semua elemennya. Minus 1 kuadrat berapa itu? 1 ditambah. Minus 2 kuadrat 4 ditambah. 1 kuadrat 1. Berarti besar vektor si U adalah akar 6. Oke, ini besar vektor si V. Besar vektor si V adalah akar dari 2 kuadrat 4 tambah 1 kuadrat 1 tambah 1 kuadrat 1. Berarti besar vektor si V adalah akar 6 juga. Nah, kita cari ke sini. Kita masukkan. Yang dua ini kita masukkan ke rumus cos tadi. Ya, kita masukkan dia ke rumus kosinus yang sudah kita dapat tadi. Nah, berarti sama dengan maka kosinus theta
sangan si A. Minus 1, minus 2, 1. Dikalikan dengan si V, ya. Si U dengan si V. 2, 1, 1. Nah, ini minus ya. Minus 1 ini. Nah, per besar si U. Akar 6 dikali dengan besar si V. Itu dia akar 6. Maka berapa ini? Kalau kita buat berarti minus 1 kali 2, minus 2 tambah minus 2 kali 1, minus 2. Nah, kemudian tambah 1 kali 1, 1 per akar 6 kali akar 6 adalah 6. Maka kita peroleh berapa di sini cos theta? Cos theta sama dengan ini minus 2, minus 2, minus 4. Berarti adalah minus 3 per 6. Atau minus setengah. Nah, yang ditanya adalah besar sudutnya, berarti si theta. Nah, kosinus berapa setengah? Kosinus berapa setengah? Kalau kosinus itu dia boleh kita perhatikan dia di mana dia positif. Di kuadran berapa dia positif? Pertama dan keempat. Berarti kemungkinan dia itu 3 dan 2. Nah, kosinus 60 itu adalah setengah. Kosinus 60 adalah setengah di sini dia. Berarti minus di sini. Itu dia. Berarti kalau itu 60, jarak ini ke sini 30. Berarti jarak ini 30 kan? Ini 90 ya. Ini 180. Itu berarti jarak ini 60, 90 tambah berarti jaraknya ini 30 kan? Ini 30 berarti 120 derajat. Nah, maka di sini kita peroleh theta sangan 120 derajat. Bisa ya? Oke, mantap. Itu dia kira-kira. Oke, kemudian kita matriks soal nomor 44. Diketahui inverse matriks A adalah A inverse matriks X memenuhi hubungan AX. Oke. Ingat, kalau ada perkalian matriks, ya salah satu ditanya yang di sebelah kiri, maka ini dia. Kalau ini yang ditanya, maka pindah ini ke sini, tapi inversekan. Ke mananya? Ke kanan atau ke kiri? Dia awalnya di sini sebelah kiri daripada si X kan? Maka buat dia di sebelah kiri daripada si ini nanti dia. Berarti ini sama dengan X sama dengan A inverse dari ini. 2 minus 1 ya. 1 0 0 minus 3. Ini dia. Nah, berarti X siapa? A inverse-nya diketahui di soal. Berarti ini siapa ini? 1 0 2 1 2 1 3 5 3. Nah, kemudian dikalikan dengan ini 2 minus 1 1 0 0 minus 3. Oke. Maka setelah demikian, maka bisa kita kalikan ya, ini dia kira-kira. Oke, ini 3 kali 3, ini 3 kali 2 berarti hasilnya nanti 3 kali 2 ya. Nah, sekarang coba kita kalikan. Kira-kira ini nanti dia jawabnya apa? Nah, coba kalau di sini dia ya, kita kalikan, ingat lagi 1 kali 2 2 tambah 0 kali 1 0, 2 kali 0 0. Berarti 1 kali 2 aja ya, 2. Oke. Untuk di sini nanti kita bikin 1 kali minus 1, minus 1, 0 kali 0 habis, tambah 2 kali 3, minus 3, minus 6, berarti ini minus 7. Oke. Kemudian 1 kali 2 untuk di sini yang di tengah, 1 kali 2 2, tambah 2 kali 1, 2 4 tambah 1 kali 0. 0 berarti ini 4. Oke. 1 kali minus 1 minus 1, 2 kali 0 0, 1 kali minus 3 minus 3. Berarti minus 1 tambah minus 3 minus 4. Kemudian 3 kali 2 6, tambah 5 kali 1 11, tambah 3 kali 0. Berarti ini adalah 11. 3 kali minus 1 minus 3, 5 kali 0 0, 3 kali minus 3 minus 9. Minus 9 tambah minus 3 berarti minus 2, 12. Oke, kita cari yang begini. 2 minus 7, 4 minus 4, 11 minus 12. Oke, jawabannya adalah cantik. Itu dia. Mudah ya? Oke. Nah, ini dia adalah statistik ya, data berkelas. Nah, yang ditanya adalah median. Langsung aja ingat, kalau median itu rumusnya apa median? Berkelas. Nah, itu dia. Batas bawah kelas ya. Batas bawah kelas. Nah, itu dia. Batas bawah kelas ditambah dengan panjang kelas dikali dengan
ya, median N dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya, ya, sebelum per frekuensi kelas. Itu dia. Ini dia kumulatif sebelum ini kelas. Nah, itu dia. Nah, sekarang di sini kalau kita jumlahkan ini intinya dulu. Berapa ini jumlahnya semua? Ini 10, 19, 27, 30, 42 ya. Nah, langsung karena median bagi 2, maka N berapa? 42 dibagi 2 sama dengan 21. Baik, N-nya 21. Nah, setelah itu, maka kita carilah pada data ini, ya, di data ini kita cari dia N21 itu di mana ini? Kalau di sini ini kita jumlahkan masih 10 ya. Tambah ini 9. Berarti 19. Daketake 21 itu adalah di sini. 19 tambah 8 27 berarti di sini. Inilah frekuensi kelas. Ya. Itu dia. Inilah kelas frekuensi kelas median. Itu dia. Berarti di situ caranya apa? Batas kelasnya itu langsung saja kita buat. Batas kelasnya itu adalah kurangin di 0,5. 86 berarti 85,5 tambah panjang kelas. Panjang kelas berapa? Kurangi aja 90 kanan kurang kiri. Sama itu panjangnya semua, tambahkan 1. 75 kurang 71, 74 tambah 1 berarti 5. Oke, dikali dengan N per 2 tadi berapa? 21. Nah, F kumulatif sebelumnya, batas kelas itu kan ini tadi kan. Berapa jumlah sebelumnya semua? Ini ya. Jumlah semuanya adalah 19. Per frekuensi kelas berapa? 8. Ini ya. Maka sama dengan berapa? 85,5 ditambah dengan 5 dikali 21 kurang 19. Berarti 2 per 8. Atau sama dengan 85,5 ditambah dengan 2 per 8 itu adalah seperempat ya. Seperempat dikali, ini kan mati. Jadi 1 per 4. 5 dibagi 4. Berarti 1, ya. 5 dibagi 4 itu 1, berarti 10,2. Ya kan? 2 berarti 5. Nah, berarti berapa nih? Nah, kalau kita buat 85,5 ditambah dengan 1,25. Berarti ini 5, 7, ini 6, ini 8. Berarti 86,75. 86,75. Nah, itu dia. Berarti jawabnya adalah dodol. Bisa ya? Dia. Oke, selanjutnya. Nah, jadi ini dia UM Undip yang nomor 46. Bersama lingkaran yang berpusat di titik P minus 2, 3 dan menyinggung garis 4x kurang 3 tambah 2 sama 0 punya persamaan. AX kuadrat tambah, oke. Nah, sekarang begini. Sebuah lingkaran pusatnya di P. Nah, itu dia ya. Ini pusatnya. Nah, disinggung oleh sebuah garis. Katakan garisnya ini di titik singgung ini. Ya, katakanlah ini menyinggung. Nah, maka persamaannya apa? Nah, ini jari-jarinya. Nah, kalau sebuah garis persamaan lingkaran dengan pusat AB, ya, pusat A, B dan jari-jari R, maka itu dia adalah ini jari-jari R. Maka X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, A dan B-nya sudah ada. Ya, ini A, ini B. R-nya belum ada. Berarti R itu kan sama dengan jarak titik ini, titik pusat ini ke garis ini. Nah, ingat kalau jarak dua titik ke sebuah garis ini rumusnya adalah ini. Nah, jadi berarti kita carilah R sama dengan, ya, R sama dengan harga mutlak. Mana garisnya? Ini kan? Nah, berarti A-nya 4, B-nya minus 3. Nah, X dan Y-nya kita ganti dengan titik ini. Nah, itu dia. Berarti 4 dikali minus 2 dikurang 3 kali, ya. 3 kali Y. Y-nya 3. Ditambah 2. Per akar dari A kuadrat minus 2 kuadrat. Ditambah, A-nya ini. A-nya ini 4 kuadrat. Ya, 4 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat. Minus 3 kuadrat. Ini harga mutlak. Maka R sama berapa ini? Harga mutlak minus 8, kemudian minus 9 ditambah 2
per, ini akar 16 ya. Akar 16 tambah berarti akar 20. Ini akar 16 tambah 9. Ya kan? Sama dengan berapa ini? Harga mutlak minus 8 minus 9. Berarti minus 17 ya. Minus 17 tambah 2 berarti minus 15. Per. Akar 16 tambah 9 akar 25 berarti 5. Berarti berapa lah R-nya? Berarti kita peroleh R adalah 3. Itu dia. Ya, jawabannya adalah 3. Ini. Saya harga mutlak positif. Maka setelah dapat R-nya 3, titiknya A, B kan tadi sudah ada. Yaitu titik pusatnya. Berarti kita masukkan aja ke sini. Berarti X kurang A. Ini A-nya, ini B-nya. Nah, minus minus X kurang A. Minus minus 2 jadi tambah 2 kuadrat. Ditambah Y kurang B. B-nya adalah kurang 3 kuadrat. Sangat R kuadrat. R kuadrat ini kan 3 kuadrat. Maka X kuadrat ditambah 4X ditambah dengan 4 ditambah Y kuadrat dikurang 6Y ditambah dengan 9 sama dengan 9. Saya, oke, yang ini udah habis dulu nih kan. Berarti kita rapikan. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang dengan 6Y. Oke, konstantanya berapa? Ditambah dengan 4. Sama dengan, ya, inilah dia kira-kira. Ada kepilihan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 6Y tambah 4 sama dengan 0. Berarti jawabnya adalah cantik. Oke? Oke, itu dia kira-kira ya. Oke, nomor berikutnya 47. Diberikan dua buah matriks M, A tambah B, A, B, A kurang B, dan matriks N. Jika matriks transpos dan sama dengan N, maka nilai A adalah berapa? Oke, nah, berarti ini kita ikuti. M transpos, kalau M itu ini transpos berarti baris dari kolom. Berarti M transpos, kita buat ini jadi M transpos. Berarti jadi apa dia? A tambah B, yang ke kanan jadi ke bawah. Kemudian B di sini A kurang B. Nah, katanya sama dengan N. Berarti N 1 dikurang minus setengah A, kemudian minus 2B, ini adalah 3. Oke, dari sini kita ambil dia pasangan yang satu seletak, yang satu elemen, ya, yang seletak, elemen yang seletak. Nah, maksudnya apa? Nah, ini sama dengan yang ini gitu. Ini sama dengan yang ini. Nah, kita pilih yang mana? Terserah. Ya. Oke, saya ambil yang ini. Ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini, saya ambil. Oke. Nah, A tambah B sama dengan 1. Ini saya ambil. A kurang B sama dengan 3. Oke, saya eliminasikan, tambahkan aja ya. 2A, ini habis ya B-nya, sangat 4. Berarti A sama berapa? 2. Oke, yang ditanya apa? Langsung aja, nggak usah lagi cari B-nya. Berarti A-nya adalah 2. Jawabnya lah N. Bisa ya? Oke, kita lanjut dengan soal berikutnya. Oke, ruang 3 dimensi. Nah, diketahui kubus ABCD FGH dengan rusuk panjang rusuk 12. Kemudian jarak titik B ke diagonal ruang AG adalah. Oke. Nah, kita lanjut di sini dia. Kalau saya buatkan gambarnya kira-kira seperti ini. Oke. Diagonal AC itu ini yang warna merah. Ya, yang warna merah. Nah, kemudian, nah, ingat lagi kalau dia pada kubus, diagonal sisi itu adalah R akar 2. Diagonal ruang itu adalah R akar 3. Itu dulu ya. Nah, kemudian kalau dikatakan jarak titik ke diagonal ruang, langsung aja sebenarnya R per 3 akar 6. Itu dia. R per 3 akar 6. Berarti yang mana itu R per 3 akar 6? Nah, ini yang kita soalkan. Berarti sama dengan berapa jaraknya ini? Berarti jarak B ke AG. AG itu kan ruang kan? Diagonal ruang kan? Ini. Nah, berarti R-nya berapa? 12. Berarti 12 per 3 akar 6. Berarti berapa? 4 akar 6. Oke, jawabnya lah dodol. Bisa? Dari mana itu? Nah, coba lihat yang warna hijau. Nah, sebenarnya udah dapat ya. Cuman kalau mau kita kerjakan, coba lihat ini warna hijau ini berapa ini.
Nah, luas segitiga itu kan boleh aja AC, AG dikali BP. BP itu tinggi kan? Nah, berarti luas segitiga lah setengah AG dikali dengan BP. BP itulah jarak yang dicari. Sama dengan apa? Kita pakai ini kan siku-siku juga ini. AB berarti setengah dikali AB dikali dengan BG. Nah, itu dia. Berarti setengahnya mati ya. AG-nya berapa? AG itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang tadi apa? Ini 12 akar 3 BP. Nah, sama dengan AB berapa? 12. Itu dia. BG berapa? BG itu adalah diagonal sisi. Berarti 12 kali akar 2. Oke, mati 12. Mati 12. Maka ini BP sama dengan 12 akar 2 per akar 3. Kalikan akar 3 per akar 3. Maka berapa? BP sama dengan 12 per 3 akar 6. Atau sangan 4 akar 6. Sama kan? Nah, itu dia. Tapi kan lebih enak ini nampaknya kan? Oke ya, bisa ya? Oke, kita lanjut dengan soal berikutnya. Oke. Nah, jadi kalau di sini dia diberikan dua fungsi real. Nah, ada harga mutlaknya. Nah, memenuhi persamaan f dot gx. Nah, artinya ini apa? Yang kanan masuk ke kiri ya. Yang kanan masuk ke kiri. Artinya siapa nih? Yang kanan G. Mana F? Nah, berarti ini sama dengan f gx. Nah, itu dia. Sedangkan siapa? Semua ini yang ada x di si fx ini ganti dengan gx. Berarti gx siapa? X kuadrat tambah 1 kuadrat dikurang 2 kali X kuadrat tambah 1. Ini dia. Berarti sangan berapa? Jumlah semua nilai X yang memenuhi. Nah, katanya ini sangan 0. Berarti ini sama dengan 0. Nah, coba kita kuadratkan ini menjadi berapa ini? Nah, berarti kalau kita buat ini harga mutlak ya. Ini harga mutlak. Oke. Kalau dibuat di sini dia berarti harga mutlak. Kalau X kuadrat tambah 1, berapapun dimasukkan X-nya selalu positif kan? Berarti ini pun selalu positif. Berarti tidak ada gunanya ada di sini harga mutlak, bisa kita abaikan. Berarti menjadi X kuadrat tambah 1 kuadrat dikurang 2 kali X kuadrat tambah 1. Sama 0. Inilah dia kira-kira. Ya. Maka bisa kita cari di sini dia X kuadrat tambah 1 kita keluarkan. Berarti X kuadrat tambah 1 di sini tinggal. Kemudian dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Berarti ini 0 ya. Berarti X kuadrat tambah 1 dikalikan dengan X kuadrat. Kemudian di sini dia kurang 1 sama dengan 0. Maka ini X kuadrat tambah 1 dikali X tambah 1 dikali X kurang 1. Kita faktorkan ini kan sama 0. Berarti ini dia adalah X elemen real ini kan. Nah, ini abaikan aja. Berarti di sini X sama berapa? Minus 1. Di sini X sama berapa? 1. Nah, inilah X yang memenuhi. Berarti kalau kita jumlahkan berapa? Minus 1 tambah 1 sama 0. Karena yang ditanya adalah jumlah semua nilai X yang memenuhi. Maka jawabnya adalah cantik. Nah, itu dia kira-kira. Bisa ya? Oke, itu dia untuk soal kita yang di nomor 49. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah limit dan masih ada hubungannya dengan harga mutlak. Oke, kita buat begini. Nah, ini dia, kalau ingat kembali, kalau ada harga mutlak si A, harga mutlak si fx misalnya, saya buat aja. Harga mutlak si fx lebih kecil daripada A. Maka si fx itu adalah di antara A dan minus A. Ini kita ingat. Berarti bisa saya tulis ini, fx kurang 2 di antara X tambah 3 dan ini dia minus X tambah 3. Ya kan? Itu dia. Berarti fx itu ini di antara X tambah 3, ini pindah menjadi minus 2, jadi tambah 2 kan? Nah, di sini dia menjadi berapa? Minus X minus 3 tambah 2. Pindah dia kan? Nah, berarti fx berapa? Fx dengan pasangan X tambah 5. Kemudian sini dia
berapa di sini? Minus X dikurang 1. Oke, untuk menjawab ini, boleh gunakan yang ini, tidak masalah. Ya, maksudnya apa? Coba kita langsung aja masukkan, hasilnya itu nanti sama. Nah, berarti limitnya ini berapa? Limit ini. Berarti sama dengan limit X menuju minus 3, kita gunakan yang ini. Berarti X tambah 5. Berarti yang berapa? Minus 3 tambah 5. Berarti berapa? 2. Itu dia. Coba nanti nih, pasti sama hasilnya, tetap 2. Maka jawabnya lah betul. Ya. Oke, itu dia kira-kira untuk soal kita yang nomor 50. Kemudian selanjutnya, nomor 51. Ya. Nomor 51. Diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah ax tambah b dengan a dan b konstanta real. F-1 sama dengan 2 dan F2 sama dengan minus 1. Oke, ini sebenarnya persamaan kuadrat dan juga persamaan dua variabel. Artinya ini adalah masukkan x-nya minus 1 maka fx-nya 2. Hasilnya 2. Berarti kita buat di sini. 2 sama dengan minus 1 kuadrat, masukkan ke sini ya. Ditambah dengan a dikali minus 1 ditambah b. Berarti jadi berapa nih kalau kita buat? Berarti 2 sama dengan 1 dikurang A ditambah B. Berarti kita buat menjadi siapa dia? 1 sama minus A ditambah B. Nah, itu dia. Saya 1. Nah, masukkan dia ini 2. Jawabnya minus 1. Berarti minus 1 sama dengan 2 kuadrat ditambah A dikali 2 ditambah B. Maka berapa? 2 itu jadi 4. Berarti minus 5 sama dengan 2A ditambah B. Nah, ini dia satu lagi. Oke, kita eliminasikan atau kita substitusikan, boleh terserah. Saya lebih suka eliminasi kalau begini bentuknya kan. Saya tempelkan aja di sini minus 5 ya. 2A ditambah B. Minus 5 dengan 2A tambah B. Nah, ini kita kurangkan. Ini bisa habiskan yang B-nya kan? Bisa habiskan kalau dikurangkan. Maka 1 dikurang-kurang 5 menjadi 6 sama dengan minus 1 minus 2A. Berarti minus 3A. Berarti A sama dengan 6 per minus 3 sama dengan minus 2. Nah, itu dia. Apa yang kita soal? Nilai minimum. Berarti harus dapat juga si A, dapat si B. Nah, A-nya minus 2, maka berapakah dia itu B-nya? Masukkan ke salah satu boleh. Berarti 1 sama dengan minus 2A. Jadi positif 2 lah ya. Ditambah dengan B. Maka ini minus 1 sama dengan B. Nah, inilah dia. Berarti fungsinya ini adalah fx sama dengan x kuadrat, hanya tadi minus 2, berarti kurang 2x, b-nya minus 1, berarti kurang 1. Nah, maksimum minimum, boleh puncak. Berarti S puncak apa rumusnya tadi puncak? Min B per 2A. Berarti minus 2 per 2 ya, berarti 2 per 2 sama dengan 1. X puncaknya 1, masukkan ke sini, maka dapatlah Y puncak. Ya, atau nilai minimum. Nah, itu dia. Sangan 1 kuadrat kurang 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan berapa ini? Minus 2. Oke, maka jawabnya adalah bulat. Bisa ya? Oke, itu dia kira-kira untuk soal kita yang di nomor 51. Oke, nomor 52. Oke, nomor 52. Nah, di sini dikatakan dia bahwa persamaan kuadrat X kuadrat kurang AX tambah A kurang 1 yang mempunyai akar X1 lebih besar 1. Berarti akar real berbeda ya, berbeda ya kan? Akar real berbeda. Jadi kalau syaratnya itu adalah D lebih besar dari 0. Ya, D lebih besar dari 0. Nah, berarti coba kita buatkan ini. B kuadrat minus A kuadrat kurang 4 kali A-nya 1. C-nya adalah A kurang 1 lebih besar dari 0. Berarti A kuadrat dikurang 4A ditambah dengan 4 lebih besar si 0. Lebih besar 0. Berarti di sini berapa faktorannya ini? Berarti A kurang 2, kemudian A kurang 2 ya. Oke, lebih besar dari si 0. Berarti kalau begitu, karena tidak ada sama dengan semua nilai X, berarti di sini kan hanya X A sama dengan 2 kan? Nah, tetapi tidak ada sama dengannya, karena tidak sama dengan berarti tidak sama dengan 2. Artinya berapapun A boleh, tapi kecuali A sama dengan 2. A lebih kecil dari 2 atau A lebih besar daripada 2. Nah, 2 tidak boleh. Ada nggak seperti itu? Ada ayat. Atau dia kira-kira. Bisa ya?
Oke, baik. Nomor selanjutnya 53. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia, jika A kurang B sama dengan sinus theta dan 2A, oke. Ini kuadrat. Coba kita kuadratkan ini. Maka ini jadi apa? A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Atau sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Oke. Nah, ini kita kuadratkan biar dapat AB-nya nanti, 2AB-nya. Ini kita kuadratkan jadi apa? 2AB sama dengan cos kuadrat theta. Oke. Ini kita kuadratkan juga. Berarti A kurang B kuadrat sama dengan sinus kuadrat theta. Berarti apa nih? A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat sama dengan sinus kuadrat theta. Nah, berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan sinus kuadrat theta ditambah 2AB. Oke. Nah, 2AB itu kan ini kan? Nah, berarti bisa kita masukkan ke sini dia. Berarti sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Oke, ini sama dengan apa? 1. Ingat. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu adalah 1. Berarti sudah bisa kita cari yang ditanyakan oleh soal. Nah, berarti sama berapa ini? A kuadrat tambah B kuadrat 1 kan? Berarti 1 ditambah ini. 2AB itu berapa? 2AB itu adalah cos kuadrat theta. Ya. 2AB itu adalah cos kuadrat theta. Berarti cos kuadrat theta sama dengan, ingat ya, cos 2 theta sama dengan 1 ya kurang 2 cos kuadrat theta dikurang 1 ya. 2 cos kuadrat theta ini 2 ya. Maka bisa kita buat bahwa cos 2 theta ditambah dengan 1 sama dengan 2 cos kuadrat theta. Atau cos kuadrat theta sama dengan ya setengah dikali, ini kan ke bawah nanti 2-nya kan, 1 ditambah cos kuadrat 2, enggak ada kuadratnya, 2 theta. Inilah dia. Nah, berarti sama berapa ini? Kalau kita buat di sini dia, berarti 1 ditambah, ini kita rubah ke sini. Jadi setengah dikali ini 1 kan ke dalam kan, ditambah setengah cos 2 theta. Nah, 1 tambah setengah. 1 ditambah setengah, berarti 3/2 ya. Berarti ini adalah 3/2 tambah setengah cos 2 theta. Atau dikeluarkan siapa? Setengah boleh kan? Setengah 3 tambah cos 2 theta. Nah, ini kira-kira. Bisa ya? Nah, berarti setengah kali 3 tambah cos 2 theta. Setengah kali 3 tambah cos 2 theta. Berarti cantik. Oke, nah itu kira-kira. Bisa ya? Kalau nanti kurang paham boleh nanti diulang-ulang videonya atau boleh ditanyakan di komentar atau di WA. Oke. Nah, oke. Berikutnya kita bahas soal terakhir. Pada ulangan matematika diketahui nilai rata-rata kelas adalah 61. Jika rata-rata nilai matematika untuk siswa 65, untuk siswi 70, maka perbandingan banyak siswa dan banyak siswa. Oke. Itu adalah rata-rata gabungan, itu rumusnya apa? Nah, rata kelompok 1 dengan N1 dikalikan tambah rata kelompok 2 dengan banyak kelompok 2 per banyak kelompok 1 tambah kelompok 2. Kalau nanti 3 kelompok tambahkan juga 3 kelompok, 4 kelompok, 4 kelompok. Nah, kata soal gabungan 67, berarti 67 sama dengan 1 65. Kita misalkan ini 1 adalah siswa, 2 adalah siswi ya. Nah, berarti 65 N1 ditambah 70 N2 per 65 tambah 70. Nah, berarti berapa nih? 65 dikalikan dengan, kalikan silang ya. 65 ditambah 70 berarti 135. Nah, sama dengan 65, oh bukan, salah, sorry. Ya. Cara ini rata-ratanya. Nah, bahwa di sini dia ini N1 ditambah dengan N2, itu yang dicari malah, ya kan? Nah,
Coba kita hapus dulu yang ini. Oke, kalau kita teruskan setelah dapat tadi itu ya, 67 sama dengan 65 N1, ini kita kali silang ke sini. Berarti 67 dikali N1 tambah N2 sama dengan 65 N1 ditambah 70 N2. Oke. Kalikan ke dalam. 67 N1 ditambah 67 N2 sama dengan 65 N1 ditambah 70 N2. Oke. Kita pisahkan. Ini 67 N1 dikurang 65 N1 sama dengan 70 N2 kurang 67 N2. Kita pisahkan dia. Ke kiri N1, N2 ke kanan. Berarti ini berapa? 67 kurang 65 berarti 2. N1 sama dengan 3 N2. Yang ditanya apa duluan? Siswa ya. Berarti N1 siswa berbanding dengan N2 sama dengan 3 berbanding dengan 2. Itu dia. 3 berbanding 2. Jawabnya lah bola. Itu dia. Atau dengan cara yang lebih mudah, kalau begininya soalnya, itu ada cara cepatnya biar mudah dia. Nah, langsung aja yang ditanya siapa? Siapa duluan? Siswa duluan kan? Berarti siswa N1 berbanding dengan siswi N2 sama dengan. Nah, buat perbandingannya di sini. Yang dekat sama dengan itu kan siswi. Berarti buat sama dekat sama dengan siswi 70. Berarti di sini dia siswa 65. Di atasnya ini bikin gabungan 67. Nah, setelah itu maka ini sama dengan apa? Kita selisihkan ini harga mutlak kan, positifkan dia. 67 kurang 70 3. Kemudian 67 kurang 65 2. Itu aja dia kira-kira. Ya kan? Sama kan? Nah, itu dia. Oke, itu dia soal kita untuk tentang statistik. Oke. Dan terima kasih, inilah pertemuan kita di video pembahasan soal-soal matematika saintek 2019 ujian masuk Undip Universitas Diponegoro. Nah, kalau masih bisa kurang paham boleh diulang-ulang di videonya, boleh ditanyakan di kolom komentar atau boleh WA langsung. Jika bermanfaat coba dibagikan kepada teman-temannya yang pengen mengambil masuk Undip. Oke, baik. Itulah dulu yang bisa kita bahas pada kali ini. Selamat bertemu kembali di video berikutnya. Semoga sukses.